Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Baik, kali ini kami dari kelompok 10 Sejarah Afrika akan menjelaskan tentang materi terbentuknya negara merdeka di jajahan Inggris, yaitu negara Afrika Selatan. Di sini kami akan menjelaskan tentang terbentuknya wilayah Afrika Selatan dan juga Perang Boer. Sejarah terbentuknya negara Afrika Selatan. Sejarah purba Afrika Selatan, manusia modern tinggal di Afrika Selatan selama kurang lebih 100.000 tahun. Keturunan mereka berada di sini selama 3,3 juta tahun. Penjelajah Belanda yang dikenal sebagai Afrikaner tiba di sana pada tahun 1652. Pada saat itu, Inggris juga berminat dengan negara ini, terutama setelah penemuan cadangan berlian yang melimpah. Pada tahun 1910, 4 republik utama digabung di bawah Kesatuan Afrika Selatan. Penyatuan Afrika Selatan pada tahun 1910, Kesatuan Afrika Selatan didirikan dari 4 daerah yaitu Cape, Natal, Transvaal, dan Free State. Walaupun negara ini berada di bawah jajahan Britania, mereka terpaksa berbagi kuasa dengan pihak Afrikaner. Pembagian kuasa ini telah berlanjut hingga tahun 1940-an saat Partai Pro-Afrikaner yaitu Partai Nasional atau NP memperoleh mayoritas di parlemen. Pada tahun 1961, setelah pemilu khusus kaum kulit putih, Afrika Selatan dideklarasikan sebagai sebuah republik. Perang Boer. Perang Boer dilatar belakangi oleh yang pertama, keinginan Inggris untuk mendapatkan kontrol yang lebih besar dari rute perdagangan menuju Hindia. Yang kedua, penemuan tambang yang kaya akan berlian. Dan faktor yang ketiga, Inggris ingin memperluas dominasi mereka di benua Afrika. Selanjutnya, kedatangan Inggris di Afrika. Ketika Inggris mengambil alih wilayah Afrika Selatan ini, Boer mulai menimbulkan kebencian terhadap Inggris. Meskipun kerajaan Inggris membawa manfaat ekonomi bagi Boer, sejumlah besar dari mereka memutuskan untuk menetap lebih jauh ke timur wilayah tersebut. Gerakan ini berakhir dengan pembentukan selanjutnya negara bebas Orange dan Republik Transvaal. Inggris tidak ingin menghentikan Boer dalam perjalanan keluar dari Cape karena mereka melayani sebagai perintis wilayah Afrika yang sedikit dieksplorasi oleh Inggris. Semakin banyak Boer bergerak dan semakin banyak wilayah yang mereka temukan, semakin banyak kontrol Inggris dapat berkembang di seluruh bagian selatan Afrika. Perang Boer I. Republik Transvaal menduduki wilayah komunitas Zulu, suku penting di wilayah itu yang memiliki hubungan baik dengan Inggris. Boer Transvaal berada dalam situasi yang rumit karena mereka tidak dapat menghadapi Zulu karena mereka tidak memiliki kapasitas militer yang cukup. Hal ini menyebabkan Inggris secara resmi menganeksasi Republik Transvaal. Tanpa ini dapat ditentang karena Zulu pasti akan menyerang mereka. Namun ketika Zulu menyerang koloni Inggris, mereka dikalahkan oleh pasukan Inggris dan keadaan mereka di daerah tersebut menurun secara signifikan. Tanpa ancaman laten Zulus, Boer dapat menghadapi Inggris yang menyebabkan Perang Boer pertama pada Desember 1880. Setelah Perang Boer I. Nah, pada masa setelah Perang Boer I, pasukan Inggris menderita. Terdapat sejumlah korban penting dalam pemberontakan pertama Boer. Dikatakan bahwa sebagian itu karena kurangnya organisasi dan intelijen militer. Tetapi, jumlah korban tewas Inggris juga dapat dikaitkan dengan kurangnya komando yang kompeten pada bagian dari jenderal yang bertanggung jawab atas tentara. Dalam pertempuran terakhir perang, komando Inggris begitu buruk
sehingga Boer berhasil memenangkan kemenangan yang brilian, di mana kehidupan jenderal dan kepala perlawanan Inggris, George Pomeroy berakhir. Perang pertama berakhir 4 bulan setelah permulaannya, yaitu pada bulan Maret tahun 1881. Perang Boer II. Nah, pada masa Perang Boer II ini, setelah penyerahan kerajaan Inggris setelah kekalahannya dalam Perang Boer Pertama, keadaan perdamaian palsu telah tercapai. Republik Transvaal dan negara bebas Oranje berhati-hati dengan kehadiran Inggris di Cape. Pada tahun 1895, Inggris mencoba memprovokasi pemberontakan di Transvaal melalui perdamaian militer di mana infanteri Inggris menyerbu bagian dari negara Boer. Pemberontakan yang dicari oleh Britania Raya tidak tercapai, tetapi langkah itu memicu peningkatan ketidakpuasan Boer dengan Inggris yang menyebabkan dimulainya Perang Boer Kedua. Konsekuensi dari adanya Perang Boer II yang pertama pada tanggal 15 Mei 1902, perang berakhir setelah sejumlah besar nyawa melayang. Selanjutnya, Inggris sepenuhnya mendominasi wilayah Afrika Selatan. Dan yang ketiga, Boer mengalami kekalahan. Perjanjian Damai. Pada tanggal 31 Mei pada tahun yang sama, sebuah perjanjian damai ditandatangani yang secara resmi untuk mengakhiri perang. Perjanjian itu ditandatangani di Vereeniging dan Inggris cukup mudah diakses oleh Boer, karena mereka berusaha mendapatkan dukungan mereka lagi. Setelah perang ini, keberadaan Republik Transvaal dan Free State Oranje berakhir, yang akan disatukan dengan nama yang sama, yaitu Persatuan Afrika Selatan. Masalah apartheid. Nah, sebelum kita masuk pada materi masalah apartheid, akan lebih baiknya kita untuk mengetahui apa sebenarnya apartheid itu. Nah, kata apartheid berarti keterpisahan dalam bahasa Afrika, dan itu menggambarkan kaku rasial yang mengatur pembagian antara populasi minoritas kulit putih dan mayoritas penduduk kulit putih yang menjadi kebijakan politik Afrika Selatan sampai awal tahun 1990-an. Latar belakang politik apartheid. Adapun latar belakang terjadinya politik apartheid yang ada di Afrika Selatan adalah karena terjadinya diskriminasi rasial antara golongan kaum kulit putih dan golongan kaum kulit hitam yang ada di Afrika Selatan. Orang kulit putih ini tidak bersedia bahwasanya mereka dipandang sama dalam segi derajat dan juga haknya dengan orang kulit hitam. Dalam bidang agraris, masyarakatnya mengembangkan suatu sistem stratifikasi ekonomi dan sosial berdasarkan ras, di mana minoritas kulit putih menempati tempat teratas, sedangkan mayoritas kulit hitam menduduki tempat terbawah. Selanjutnya ada kebijakan rasial. Inti dari apartheid, menurut Tony Beaumont dalam bukunya South Africa After Six, adalah setiap kelompok harus membangun dirinya secara terpisah dan harus mencapai otonomi daerahnya masing-masing. Kebijakan rasial ini juga menyatakan bahwasanya tempat tinggal dipisahkan berdasarkan stratifikasi ras yang ada. Orang-orang kulit hitam banyak yang tinggal di daerah perbatasan utara hingga perbatasan timur Afrika Selatan. Bagi orang-orang kulit hitam yang berada di luar daerahnya lebih dari 72 jam tanpa izin khusus dari Native Labor Officer, maka mereka akan dipenjara. Dari adanya politik apartheid, timbul perlawanan-perlawanan yang dilakukan.
Gerakan massa yang terkenal adalah ketika adanya demonstrasi nasional pada 21 Maret tahun 1960 yang dimotori oleh ANC atau African National Congress dan Pan-Africanist Congress atau PAC. Para demonstran yang beraksi di depan kantor polisi Sharpeville, mereka membakar barang-barang. Polisi khawatir mereka akan semakin menjadi-jadi. Setelah keadaan bertambah kisruh, akhirnya polisi melepaskan tembakan. Bahkan ketika massa mencoba melarikan diri, polisi masih saja menembak. 69 orang kulit hitam dinyatakan mati, termasuk di dalamnya ada wanita dan anak-anak, dan lebih dari 180 orang terluka. 1 minggu kemudian, aksi semakin merebak. Terjadi pawai pemogokan dan kerusuhan di seluruh negeri. Tragedi pembantaian Sharpeville ini dikutuk oleh dunia internasional. Dewan Keamanan PBB menyalahkan pemerintah Afrika Selatan atas pembantaian ini. Dan Majelis Umum PBB menganggap politik apartheid sebagai kejahatan kemanusiaan. Seorang tokoh yang berjasa dalam penentangan politik apartheid ini adalah Nelson Mandela. Nelson Mandela adalah seorang negarawan besar Afrika Selatan, bahkan dunia, yang konsisten terhadap perjuangannya menentang rezim apartheid yang rasialis. Perjuangan Nelson Mandela menentang politik apartheid yaitu berjuang tanpa jalan kekerasan dengan memimpin kampanye menuntut Konvensi Nasional Pembuatan Undang-Undang Baru Afrika Selatan yang adil dan anti-diskriminasi pada bulan Mei tahun 1961. Selain itu, ia kemudian mendirikan dan memimpin sayap militer ANC. Nelson Mandela melakukan perlawanan bersenjata dalam gerakan bawah tanah dengan menyerang pusat-pusat industri. Ia berada dalam persembunyian selama beberapa tahun, oleh karena rezim menganggapnya sebagai orang yang berbahaya. Namun pada akhirnya Nelson berhasil ditangkap pada tahun 1964 dan dikenakan hukuman seumur hidup bersama Walter Sisulu.